Jadi kenapa pemerintah daerah ini ramai-ramai menaikkan pajak? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga Direktur Kebijakan Publik Selius Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat malam. Mas Irawan, selamat malam. Malam. Saya mau ke Mas Media dulu. Mas Media, jadi benar dengan efisiensi pemerintah pusat ini berdampak kepada pemerintah daerah yang saat ini terkesan gelagapan nih mencari pendapatan tambahan? Ya, DAK, DAU itu jadi tulang punggung pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang nggak punya banyak sumber pendapatan yang lain. Dan pengurangannya itu hampir 50%. Dari total 5% dikurang jadi sekitar 2%. Memang untuk seluruh kabupaten kota. Dan saya tidak sepakat bahwa ini hanya dinamika lokal, tidak. Daerah lain mungkin mengalami hal yang serupa. Tapi mungkin daerah itu takut untuk menaikkan pajak PBB atau pajak-pajak yang lain. Yang dilakukan daerah lain ya paling mengurangi layanan publik, bertahan, atau tetap melakukan apa yang mereka bisa. Jadi tidak benar bahwa dilema ini hanya mencakup satu daerah, beberapa daerah? Iya, itu tadi sudah dilihat ya. Itu hanya beberapa kabupaten kota saja yang akhirnya terdeteksi bahwa PBB-nya naik. Kita perlu deteksi dari 500 kabupaten kota, itu mana saja yang terpukul, yang sudah kemudian menaikkan pajak reklame mungkin, pajak retribusi daerah lainnya, termasuk juga PBB. Jadi yang terjadi hari ini adalah kekacauan yang menyebabkan vertical fiscal imbalance. Ini ada teorinya, di mana pemerintah pusat mencengkram dana di daerah, mengambil, memangkas, sehingga kemudian daerah kehilangan kemerdekaan fiskalnya. Desentralisasi fiskal kita hilang hari ini, daerah itu kan nggak bisa menolak ya kemarin ketika dipangkas. Artinya nerima saja? Nerima saja, dan sebagian daerah mungkin saja diam. Kenapa diam? Karena mereka nggak mau melawan arahan Pak Prabowo. Ada retret kemarin, satu komando misalkan. Jadi di gejolak di Pati ini, saya ingin sampaikan bahwa ini jadi refleksi harusnya oleh pemerintah. Jadi benang merahnya harus ditelusuri. Jangan-jangan ada persoalan sistemik yang lebih besar, yaitu soal tata kelola fiskal kita. Jadi tidak ada atensi untuk kemudian mendorong kekacauan, kemudian untuk masyarakat ini sederhana, masyarakat tuh mau kok bayar pajak, tapi ini kan tidak adil. PBB naik 4, 5, 10 kali lipat begitu. Artinya tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya, Mas Media ya? Oke, kalau gitu dari Mas Irawan sendiri perlu memandang nggak bahwa jangan-jangan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat ini harus dikaji lagi secepat mungkin, karena gejolaknya bukan satu di beberapa daerah tapi banyak ternyata. Nah, saya ingin memulai diskusi kita hari ini bahwa persoalan pajak merupakan sebenarnya persoalan yang sensitif dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tapi harus satu hal kita akui bahwa persoalan pajak itu adalah urat nadi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua bahwa kita harus memahami bahwa sistem pemerintahan kita itu mengenal pemerintahan nasional dan kemudian pemerintahan lokal. Nah, kalau kita bertitik tolak dari persoalan ini adalah di Kabupaten Pati, maka clear bahwa dan harus kita katakan bahwa ini adalah persoalan pemerintahan lokal, tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo atau tidak ada kaitannya dengan pemerintahan nasional tadi gitu. Tapi kan ini berimbas karena dari efisiensi pemerintah pusat. Saya kira tidak. Ini adalah menyangkut pajak dan retribusi daerah. Persoalan APBD kita memang sejak lama ini menjadi tugas besar kita. Tadi dikatakan persoalan sistemik tadi itu kaitannya dengan desentralisasi fiskal, tapi bukan sistemik kaitannya dengan efisiensi tadi. Bahwa memang ada tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Tapi peningkatannya sampai misalnya contohnya ya Mas ya, di Cirebon saja sampai 1.000 ya Mas, 1.000 kali lipat peningkatannya. Apakah itu wajar untuk kita yang sehari-harinya juga sedang terjepit, sedang tidak baik ekonomi? Nah, itulah yang kemudian saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya kenaikan pajak secara signifikan itu merupakan sesuatu yang kami sendiri di DPR melihat itu sesuatu yang tidak tepat. Seharusnya kalaupun dinaikkan tagihan pajaknya harus dilakukan secara bertahap, maka kemudian Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah kita mengenal bahwa kenaikan pajak itu bisa dilakukan oleh pemerintahan daerah setiap 3 tahun. Tetapi kami memahami apa yang kemudian diaspirasikan oleh rakyat Pati, sehingga kami saya mendorong agar persoalan pajak itu harus dimulai dengan proses dialog,
proses keterbukaan dan proses partisipasi publik agar rakyat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan kenaikan pajak tersebut. Tapi jangan ditarik ke pemerintahan nasional bahwa ini adalah jangan ditarik katanya ke pemerintahan pusat, karena memang pajak ini adalah merupakan suatu kewajiban ya oleh warga, dan juga ya ini bukan masalah tentang efisiensi pemerintah pusat, Mas Media. Baru kali ini ya 80 tahun Indonesia merdeka, AK DAU dipangkas 50% itu baru kali ini. Ini melangkahi prinsip desentralisasi fiskal, undang-undang otonomi daerah. Karena mau bagaimanapun juga, daerah itu bagian dari pemerintahan. Dan daerah punya hak, karena daerah kan berkontribusi dari sumber daya alam, kemudian ditransfer ke pusat, pusat balik lagi. Dan kemudian daerah berkurang, nggak kembali lagi ke daerah. Inilah problemnya. Dan satu lagi mungkin catatan saya juga, Mas. Ini kan berawal dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena uang kita terbatas. Penerimaan negara yang dilakukan diambil oleh pemerintah pusat. Itu nggak signifikan. Apa yang terjadi di daerah hari ini mengurangi DAK DAU itu nggak akan terjadi kalau kita punya cukup uang di kantong negara. Yang mengumpulkan uang itu ya Dirjen Pajak. Dan kita jadi problemnya ada di pusat? Ada di pusat karena begini. Ini nggak akan bisa serta-merta terjadi begitu saja ya. Ini tahun 2025. Pernah nggak heboh PBB ini terjadi sebelumnya? Nggak pernah. Mas Irawan? Ya tadi saya katakan bahwa persoalan di Pati itu adalah persoalan pajak dan retribusi daerah. Nah kemudian oleh Bupati Pati dan kemungkinan juga beberapa bupati lainnya, itu ada gambar besar terkait APBD, struktur APBD-nya kaitannya dengan pendapatan daerah, itu belum maksimal, sehingga kemudian mencarilah ruang-ruang untuk kemudian mendapatkan pendapatan asli daerah, salah satunya dari peningkatan pajak bumi dan bangunan tersebut. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi, apakah wajar begitu, Mas, dengan menaikkan tadi untuk pendapatan daerahnya sendiri, itu menaikannya ratusan bahkan ribuan kali lipat di saat ini? Saya termasuk yang mengatakan kenaikan 250%. Itu sesuatu yang tidak wajar gitu. Tetapi kemudian saya juga memahami baik kepala daerah maupun rakyatnya. Kepala daerah menaikkan itu karena ada tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kenapa? Karena banyak daerah kita itu pendapatan asli daerahnya kurang dari 50%. Bahkan ada yang 5%, ada yang 15%, ada 25%. Nah ini yang kemudian berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Nah struktur APBD kita tadi selain pendapatan asli daerah juga ada yang disebut dengan dana transfer. Tadi yang disampaikan dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, itulah yang kemudian dipermasalahkan, tapi tidak relevan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pati dan tadi beberapa daerah kaitannya dengan kenaikan pajak tersebut. Dan kita juga sebenarnya kenaikan pajak tersebut tentu kan harus berdasarkan asesmen dan pelibatan partisipasi publik. Karena sebenarnya kalau konstitusi kita kan mengatakan namanya pajak dan pungutan lainnya itu harus diatur dengan undang-undang. Undang-undang pajak dan retribusi daerah kita mengatur harus ditetapkan oleh Perda. Itulah perlunya keterlibatan partisipasi. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah artinya dengan seperti ini tidak perlu lagi ada pengkajian soal efisiensi pusat ke daerah? Karena dari kalau kita lihat ya, ternyata ada bentuk juga beberapa yang menyatakan bahwa ada semangat perlawanan ya dalam tanda kutip yang siap-siap dilakukan oleh daerah terkait dengan kenaikan yang besar-besaran ini termasuk di Cirebon. Bagaimana sikapnya nanti akan dijawab oleh bapak-bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengantisipasi adanya lonjakan yang sama terkait dengan kenaikan tarif PBB di sejumlah kota. Dasko mengatakan mekanisme penuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo oleh DPRD ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita akan monitor perkembangannya demikian. Pak, ini bisa jadi... Tadi sudah juga rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang nggak perlu untuk memitigasi hal yang serupa demikian. Jadi sebenarnya Mas Media untuk transfer dana pusat ke daerah yang dipangkas ini sebenarnya ini
terjadinya seperti apa? Maksudnya berdampaknya kepada apa yang biasanya misalnya seperti apa jadinya seperti apa begitu untuk pemangkasan? Iya, pusat dan daerah itu kan satu bangunan tubuh ya. Dan saya nggak sepakat tadi Pak Hasan Nasbi bilang ini kan daerah, nggak ada hubungan gitu. Tidak benar. Karena apa yang terjadi di daerah juga bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Termasuk juga terkait dengan anggaran gitu ya. Dan yang saya lihat hari ini, kita tahu Pak Prabowo punya prioritas program nasional. Keputusannya kan austerity, pemangkasan anggaran. Yang kemudian diantaranya adalah DAK dan EDAU. Yang kemudian dipangkas, begitu ya. Problemnya adalah ketika itu dipangkas, uang itu tidak menyebar di bawah. Karena diambil, kemudian digeser katakanlah ke MBG, Danantara, Kopdes Merah Putih, mungkin Sekolah Rakyat, program strategis yang sekarang praktis belum berjalan cukup optimal. Kita harus akui itu. MBG belum berdampak signifikan pada UMKM misalkan. Jadi uang daerah diambil, yang sebelumnya nih masuk ke daerah ya, proyek irigasi, jalan segala macam, ini diambil, keangkat, uang nggak muter di bawah. Sehingga ekonomi masyarakat tertekan, daya beli turun. Daya beli kita stagnan kemarin di kuartal kedua. Dan kemudian ketika ekonomi rakyat sulit, PBB dinaikkan, ini jadi masalah. Kenapa ini tidak terjadi sebelumnya? Karena daya beli masyarakat bisa jadi baik sebelumnya. Tapi karena masyarakat sedang tertekan, itu 4 kali lipat itu besar sekali. Kenaikan biasanya bayar 200.000, kemudian 4 kali lipat, itu besar sekali bagi masyarakat. Dan itu pun pertanyaannya belum tentu bisa untuk membayar 4 kali begitu ya? Ya masyarakat yang punya uang mungkin ya sudahlah sekali setahun bayar, karena PBB kan sekali setahun. Yang nggak punya uang ya nggak bayar. Tapi ini kan saya lihat ya, jangan sampai bupati, wali kota dikorbankan, kemudian dipisah. Oh ini adalah tanggung jawab bupati, kalian nggak kompeten. Ini tanggung jawab bupati, wali kota, nggak bisa. Nggak bisa, karena 500 kabupaten kota juga adalah bagian dari pemerintahan nasional. Jadi kalau daerah itu rontok, jadi jangan disalahkan di daerahnya gitu? Iya, karena pertumbuhan ekonomi nasional berawal dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau di daerahnya rontok, PAD di daerah nggak maksimal, gimana putaran ekonomi di daerah nggak jalan? Karena efisiensi anggaran yang brutal dan ugal-ugalan dan tidak presisi, maka implikasinya hari ini kan ya. Jadi keadilan perpajakan kita hari ini dipertanyakan. Dan saya kira apa yang ada di Pati ini jadi pembelajaran yang baik untuk jangan bikin kebijakan yang blunder, baik di level kabupaten kota, maupun di level pemerintahan nasional. Jadi tidak akan ada evaluasi nih Mas terkait dengan efisiensi ini Mas Irawan. Karena kan balik lagi tuh rakyat menjerit tapi Pemda atau pemerintah daerahnya sendiri kemudian seakan-akan mencekik rakyatnya sehingga terjadilah seperti pergolakan yang ada di Pati. Ya, saya mengulangi kembali bahwa sebenarnya tadi yang dipaparkan tersebut menurut saya tidak nyambung dengan logika dan bangunan pemerintahan kita. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya pemerintahan nasional, kita punya pemerintahan daerah. Pemerintahan nasional itu membantu pemerintahan daerah melalui namanya dana transfer daerah. Namun kemudian struktur APBD itu tidak hanya bertumpu tapi kan dipangkas kemudian. Siapa bilang? Ya dipangkas Mas. Mana datanya? 4,6% Mas sebelumnya. Sekarang jadi sekitar 2%. Nih nanti saya lihatin Mas. Oke, nanti saya lihatin. Makanya tadi saya tanya, datanya mana? Ada Mas datanya, tinggal dicek di Google. Dana transfer daerah itu jumlahnya sama, nggak ada. Cuma memang Menteri Keuangan kemudian efisiensi anggaran Mas berkurang. Menteri Keuangan kemudian mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan alokasinya, kebijakannya. Misalnya ada kaitannya dengan rapat-rapat, terus pengkajian dan penelitian. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Menteri Keuangan untuk kemudian dilakukan efisiensi dan realokasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih prioritas untuk kepentingan rakyat gitu loh. Tapi nyatanya seperti yang terjadi di Pati, di Cirebon juga itu naik PBB-nya sampai ribuan. PBB tadi saya sampaikan bahwa itu kaitannya dengan tuntutan atau kaitannya dengan mungkin evaluasi kepala daerah dalam rangka meningkatkan. Jadi tidak ada kaitan dengan efisiensi di pusat? Nggak ada, itu kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Karena setiap pemerintahan daerah tidak hanya bisa bertumbuh pada dana transfer dari pusat, tapi juga kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu sumbernya adalah pajak bumi dan bangunan dan kemudian retribusi. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dan kemudian hubungan keuangan pusat dan daerah. Makanya kemudian Pati
menyampaikan problemnya. Salah satunya adalah terkait dengan belanja operasional pegawai yang sekitar 200 miliar, di satu sisi PAD-nya hanya sekitar 36 miliar. Itulah kemudian breakthrough kebijakan yang diambil oleh Bupati untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerah supaya APBD-nya menjadi sehat. Mas Irawan katakanlah tadi misalnya tidak ada hubungannya begitu ya. Tapi kalau bagaimana dengan semangat yang terjadi di Pati ini akhirnya membuat warga-warga lain ini menunjukkan rasa ketidakpuasannya begitu. Nah, itulah yang kemudian saya pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh rakyat dan masyarakat di Pati kaitannya dengan bagaimana mereka menyampaikan ini harus ekspresi dan dibantu pemerintah pusat, Mas. Kenapa? Saya berharapnya begini. Tunggu dulu, saya berharap kita kasih dulu ke Mas pusat Media. itu mencari jalan keluar. Maksud saya begini. Sekarang kabupaten kota terdesak. Bupati sama wali kota itu, Mas, berbeda dengan presiden. Bupati itu dekat sekali dengan masyarakat, head to head. Keluar di alun-alun mereka ketemu masyarakat, nggak begitu dengan presiden, belum tentu sebisa itu. Artinya mereka head to head dengan masyarakat, mereka ditekan oleh masyarakat, mana janji politikmu? Oke, nah sekarang puluhan miliar pengurangan dari efisiensi anggaran, mereka kan putar otak, saya punya hanya waktu 5 tahun. The only way hanya PBB yang paling mungkin, karena kalau pajak reklame sekarang daya beli turun, nggak signifikan. Pajak retribusi, parkir segala macam, kan daya beli turun sekarang, nggak akan signifikan. The only way ubah NJOP, naikkan, kemudian dapat tambahan pajak dari PBB. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena kalau mau datengin investor, pemerintah daerah juga nggak sulit, maksudnya nggak mudah untuk melakukan itu. Jadi menurut saya sekarang masih ada waktu. Besok kan pembacaan nota keuangan, kita harus cek ini TKDD naik apa turun. Kalau seandainya TKDD turun, mohon untuk kemudian saya menitipkan pesan ya Mas Irawan dan teman-teman di DPR untuk perjuangkan di daerah. Karena kepala daerah hari ini, mohon maaf ya, itu takut untuk bersuara. Takut. Benar seperti itu nggak Mas Irawan? Nggak ada, nggak ada itu. Ya mungkin mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau seandainya saya sampaikan tadi. Ya, kalau bupati kan nggak mungkin. Saya nggak mau mengikuti efisiensi anggaran Pak Prabowo. Kami nggak ada duit. Saya kira bupati wali kota nggak akan seberani itu, Mbak. Karena mereka sudah terkunci banyak hal. Karena kalau bupati wali kota terlalu vokal, kan banyak item itu terlalu ditentukan oleh pemerintah pusat. Saya nggak bicara Pak Prabowo ya. Saya bicara instrumen bangunan fiskal Indonesia selama 10-15 tahun terakhir. Sentralisasi fiskal kita itu menguat. Banyak kebijakan fiskal yang sebelumnya di daerah itu digeser ke pusat. Sekarang kalau pemerintah daerah tuh nggak dapat PSN, nggak dapat program strategis. Dari mana uangnya begitu ya? Nggak ada uang yang kemudian berputar di bawah. Dan akhirnya tadi seperti Mas Media bilang bahwanya seakan-akan katanya kemudian patuh begitu ya, yang tidak ada yang bersuara begitu. Ya. Betul seperti itu? Gimana Mas kira-kira? Begitu nggak kira-kira? Mudah-mudahan tidak. Nggak juga. Ini berlebihan. Analisanya berlebihan. Tapi kaitannya dengan sistem bahwa kemudian ada tuntutan dari daerah bahwa desentralisasi politik harus diiringi dengan adanya desentralisasi fiskal, itu yes. Kami setuju dan juga ikut memperjuangkan bahwa daerah harus bisa diberikan ruang tumbuh bagaimana bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan fiskal daerahnya. Itulah yang kemudian diatur dalam berbagai undang-undang tersebut dan itu juga kami masih sedang mengkajinya kemudian agar kemudian ini kita bisa kaji kembali kemudian kita bisa membuat satu kebijakan memberikan ruang tumbuh kepada seperti daerah. Apa kajiannya? Kalau kaitannya seperti apa ini kan kajian? lagi proses makanya kemudian dalam prolegnas kita undang-undang pemerintahan daerah itu masuk kemudian kita mengkaji implementasi undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah kaitannya termasuk dengan batasan kaitannya dengan penggunaan APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang maksimum 30%. Nah itulah yang kemudian tadi saya tidak setuju karena argumentasi yang dibangun tersebut tidak didukung dengan data dan informasi termasuk kemudian daerah takut bersuara. Dari mana informasinya bahwa daerah takut bersuara dan keberatan terhadap hal tersebut? Kami di DPR nggak pernah mendengar. Sebetulnya kalau saya kan nggak bisa bertanya Mas, karena saya bukan ada di posisi Mas Irawan. Mas Irawan kemudian bisa menanyakan ke Kemendagri, karena Mas Irawan kan anggota Dewan ya. Maksud saya memperjuangkan itu, memperjuangkan daerah. Maksud saya begini, karena daerah itu kan tertatih-tatih sekarang. Karena kemiskinan itu, kantong-kantong kemiskinan itu ada di daerah gitu ya. Jadi pemerintah daerah itu harus punya kapasitas yang kuat. Dan salah satunya secara finansial. Jadi kalau saya boleh usul dengan segala hormat dan kerendahan hati, masih ada short term-nya.
kalau ini tidak ingin bergulir kemana-mana, please kaji kembali efisiensi anggaran di Indonesia, lihat kembali item efisiensi anggaran yang harus hati-hati begitu ya. Dan untuk transfer ke daerah, mohon jangan dikurangi. Besok kita lihat ya di pembacaan nota keuangan. Dan kalau itu berkurang, saya masyarakat biasa hanya menitipkan pesan kepada Mas Irawan, anggota DPR untuk perjuangkan daerah. Jadi kalaupun Bupati nggak mau bersuara atau mungkin khawatir, ya saya kira masyarakat juga punya hak untuk bersuara. Tolong perhatikan di daerah. Karena ambisi pembangunan itu tidak boleh hanya ada di kepala presiden. Oke, baik. Karena desentralisasi Mas, itu kami juga ini juga orang luas. daerah. Nggak ada kurang-kurangnya Mas kami Irawan? memperjuangkan daerah tersebut. Dana transfer daerah itu tetap. Tetapi apa yang disampaikan tersebut tidak relevan dengan permasalahan yang sebenarnya sedang kita tonton di Kabupaten Pati. Nggak ada kaitannya dengan efisiensi. Tapi itu sekali lagi saya katakan bahwa itu bagian dari upaya kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tidakkah juga pusat ini worry dalam tanda kutip ya, akan ada pergejolakan lainnya misalnya di daerah-daerah? Ya tentu kami memandang bahwa setiap peristiwa yang ada di daerah itu bisa berdampak kepada pemerintahan nasional. Itulah kemudian kami menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri agar kemudian melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang itu membebani masyarakat di daerah. Gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan kepala daerahnya karena itu ruang tunggu yang bisa dilakukannya. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Irawan, Mas Media, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saudara, setelah ini kami menghadirkan informasi dari Megawati yang kembali menunjuk Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Sesaat lagi kami kembali.